Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, biarlah kami selalu berbuat apa yang Kau inginkan, bukan apa yang kami inginkan. Sehingga hidup kami bukan saja menjadi berkat, tapi menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Hukum Tabur Tuai. Mari kita buka Alkitab. Nubuatan melawan Bani Amon dalam Yehezkiel 25 ayat pertama sampai dengan yang keempat. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Bani Amon dan bernubuatlah melawan mereka. Katakanlah kepada Bani Amon, dengarlah firman Tuhan Allah. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena engkau menyerukan syukur mengenai tempat kudusku, waktu kekudusannya dilanggar, dan mengenai tanah Israel, waktu itu dijadikan sunyi sepi, dan mengenai kaum Yehuda, waktu mereka harus pergi ke dalam pembuangan. Oleh sebab itu, sungguh aku menyerahkan engkau kepada orang dari sebelah timur, menjadi miliknya. Mereka akan mendirikan perkemahannya padamu, dan membangun tempat kediamannya. Mereka akan memakan buah-buahanmu, dan meminum susu ternakmu. Kemudian Tuhan juga menyatakan firman nubuatan ini kepada bangsa Tirus. Nubuatan melawan Tirus dalam Yehezkiel 26 ayat pertama sampai dengan yang ketiga. Pada tahun ke-11 dalam bulan yang tertentu, pada tanggal 1 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, oleh karena Tirus berkata mengenai Yerusalem, syukur, sudah rusak pintu gerbang bangsa-bangsa itu. Ia akan beralih kepadaku, sehingga aku menjadi penuh, tetapi ia menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku menjadi lawanmu, hai Tirus. Aku akan menyuruh bangkit banyak bangsa melawan engkau, seperti lautan menimbulkan gelombang-gelombangnya. Perkataan nubuatan di atas adalah perkataan Tuhan melawan bangsa-bangsa yang berdiam diri, menekan dan bahkan mensyukuri kehancuran Yerusalem. Coba sebentar renungkan kebenaran ini. Tuhan izinkan kerajaan Babel menjajah dan menawan penduduk kota Yerusalem. Namun setelah lewat 70 tahun, justru Babel dihukum Tuhan karena kekejian yang mereka lakukan terhadap Yerusalem. Tuhan datangkan malapetaka atas Yerusalem dan Yehuda. Dan ketika bangsa-bangsa lain melihat, namun tidak berbuat apa-apa, bahkan mereka mencibir melihat kehancuran Yerusalem, maka Tuhan berbalik menjadi lawan bangsa-bangsa itu. Bukankah hal itu terlihat janggal? Kenapa Tuhan justru berbalik menjadi lawan bangsa-bangsa itu? Bukankah memang Tuhan sendiri yang sedang mendatangkan malapetaka atas penduduk kota Yerusalem? Disinilah kebenaran firman Tuhan yang perlu untuk kita mengerti. Tuhan sangat memperhatikan respon kita terhadap kesusahan dan kesulitan orang lain. Sekalipun mungkin Tuhan sedang berperkara dengan mereka dalam kesulitan tersebut. Pada zaman Perang Dunia Kedua, jutaan umat Yahudi dibantai di Eropa. Namun ada orang-orang lain yang berpangku tangan, bahkan yang menyukuri hal itu terjadi, bahkan menarik keuntungan dari semua itu. Inilah sikap jahat yang sangat Tuhan benci. Sekalipun saya percaya bahwa semua itu pasti ada dalam rencana agungnya Tuhan.
Namun sering kali Tuhan juga melihat respon kita terhadap kesulitan dan pergumulan orang lain. Belajarlah untuk peduli. Minimal kita bisa berdoa untuk mereka. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi. Ajari aku untuk memiliki hati yang peka dan peduli terhadap kesusahan orang lain. Amin. Jesus loves you, and so do I.